Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devira Sylvia Rahma dari kelas manajemen C dengan NIM 34021900061 akan mengerjakan salah satu tugas mata kuliah komputer bisnis 2 mengenai tentang payback period dan average rate of return, di mana di sini saya telah membuat tabelnya terlebih dahulu dan ada soal dari PT Nusantara yang saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Ini investasinya ada 28 juta dan untuk mesin B 32 juta. Untuk umur ekonomisnya ada 6 tahun dan nilai residu mesin A ini 0 dan nilai residu mesin B ini 5 juta dan IAT-nya dari mesin A ini sama, yaitu 8 juta, dan dari mesin B ini berbeda-beda. Nah, dengan soal yang berbeda dan tentunya rumusnya pun juga berbeda. Ada tingkat bunganya yaitu 15%. Oke, untuk selanjutnya di sini saya sudah membuat tabel dari mesin A dan mesin B untuk menghitung payback periodnya, dan pada IAT-nya di sini ada 8 juta. Nah, saya ketikkan sama dengan, akan saya drag ke bawah supaya sama nilainya. Dan untuk depresiasinya sama dengan SLN, costnya saya 28 juta, lalu salvage-nya ini 0 karena tidak ada nilai residunya, dan untuk life-nya yaitu 6. Nah, di sini saya akan setting ke general, lalu koma di sini, dan saya drag ke bawah. Lalu untuk cash flow-nya sama dengan IT ditambah dengan depresiasi. Nah, langsung saja saya drag ke bawah. Dan untuk rata-ratanya saya blok. Lalu saya klik di sini average. Oke. Untuk payback periodnya sama dengan investment dibagi dengan nilai rata-ratanya di sini dari cash flow. Nah, saya akan ambil 2 angka di belakang koma sehingga pembacaannya nanti di sini yaitu 2 tahun 2 bulan. Nah, selanjutnya untuk mesin B, depresiasi di sini saya ketik SYD. Nah, untuk cost-nya ini 32 juta dan self dikunci juga karena nanti akan saya drag ke bawah, dan salvage-nya ini kita lihat di soal ada 5 juta nih dari mesin B. Nah, maka akan saya ketik di sini yaitu 5E6. 6 di sini yaitu angka 0-nya ada 6. Oke, untuk life-nya 6. Dan untuk per-nya ini yaitu tahun, yaitu G4. Tahun pertama. Lalu saya tutup dan enter. Saya juga set ke general dan klik koma. Lalu saya drag ke sini dan akan saya lanjutkan ke cash flow. Oke, untuk cash flow sama dengan IT ditambah dengan depresiasi. Oke, untuk rata-ratanya saya blok lagi dan klik di sini average. Nah, untuk menghitung payback period, ini ada cash inflow tahun ke-1, tinggal klik saja sama dengan ya 16 juta, enter.
enter, dan invest belum kembali ini tinggal dikurangi. Dari 32 juta dikurangi ke 16 juta. Nah, untuk tahun keduanya tinggal sama, klik juga. Dan di sini invest belum kembali dikurangi dengan tahun kedua. Lalu enter. Dan untuk tahun ketiganya ini sama, diklik juga tahun ketiga. Lalu di sini akan min hasilnya karena 1 juta dikurangi dengan 11 juta. Nah, di sini ada kelebihan bulan nih. Maka dari itu sama dengan dalam kurung min di sini supaya kita dikalikan ke min lagi, hasilnya positif per cash flow tahun ketiga. Lalu kurung tutup dikali 12 bulan. Maka hasilnya yaitu akan saya ambil 2 angka di belakang koma, sehingga hasilnya 10,54. Oke, untuk payback periodnya yaitu sama dengan 30 dalam kurung 36. Nah, 36 di sini yaitu 3 tahun dikali 12 yaitu 36. Lalu dikurangi dengan 10,54 menit ini dan kurung tutup dibagi 12. Oke. Hasilnya akan 2,12 di sini yaitu 2 tahun 1 bulan. Nah, untuk ARR-nya, average rate of return-nya, ini saya sudah buatkan juga tabelnya, langsung akan saya kerjakan untuk mencari ARR-nya di sini. Oke, kita ulangi cara yang tadi, sama dengan klik dan F4 kunci, lalu kita drag ke bawah, dan ini ada kesalahan warna. Oke. Untuk depresiasinya kita klik sama dengan klik ke bagian PP di sini, payback period. Nah, kita klik di sini bagian depresiasi dan enter. Maka akan saya langsung blok ke bawah. Nah, untuk cash flow-nya kita ulangi cara yang tadi, yaitu add ditambah dengan depresiasi. Nah, hasilnya sekian, 12.666. Untuk total, nah saya blok dan saya klik di bagian sum. Selanjutnya di bagian mesin B nih ada depresiasi, kita sama dengan dan klik juga bagian mesin B yang dari payback period di sini. Lalu drag juga ke bawah dan kita lanjut ke cash flow. Nah, untuk rata-rata di sini kita blok lagi dan klik average. Oke. Untuk rata-rata investasi atau umur ekonomi, dibagi umur ekonomi sama dengan 28 juta di sini dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 6 di sini. Kita klik di bagian B9 dan enter. Untuk rata-rata EAT dan per umur ekonomisnya yaitu total dari EAT 48 juta ini dibagi dengan umur ekonomis yaitu 6. Untuk yang mesin B juga demikian, akan saya ulangi rumus yang tadi.
Untuk average rate of return-nya di sini sama dengan 8 juta dibagi dengan 4 juta di sini. Nah, hasilnya akan saya ambil persentasenya di sini. 171, akan saya ambil 2 angka di belakang koma lagi. Lalu setelah ini akan saya copy pastekan karena hasilnya sudah ada dari sini ke bagian average of return mesin B. Nah, karena di sini tidak sesuai dengan contoh yang saya lihat dari YouTube, makanya di sini ada kesalahan di bagian rata-rata. Harusnya di sini yaitu total, akan saya ganti. Dan di sini akan saya blok kembali dan langsung ke bagian sum. Maka hasilnya 95,31. Nah, untuk mesin A ini pengembaliannya yang paling cepat ini lebih cepat pada mesin B di bagian payback period, dan lebih cepat di bagian mesin A pada average rate of return di sini ARR ya. Maka hasilnya imbang di sini yaitu 1 sama. Sekian untuk pengerjaan dari payback period dan average rate of return.